Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah Hukum Agraria, yaitu mata kuliah di semester ganjil. Yang tentunya sebelum kita tahu apa itu Hukum Agraria, kita lihat dulu beberapa silabus atau materi yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan. Yang pertama adalah tentang pengertian dari agraria. Kita perlu banget tahu tentang apa sih agraria biar kita memahami apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tahu. Ya, lalu yang kedua adalah sejarah hukum agraria. Jadi tidak bisa lepas memang dari perkembangan sejarah hukum agraria, karena kita memiliki catatan-catatan yang panjang bagaimana hukum agraria di Indonesia itu bisa sampai pada titik revolusi saat ini. Lalu struktur hukum pertanahan, kemudian hukum agraria nasional, lalu ada hak ulayat. Hak ulayat ini adalah hak masyarakat adat ya. Lalu hak-hak penguasaan atas tanah, lalu ada materi tentang konversi hak atas tanah barat dan juga adat. Nah, memang hukum agraria ini berkaitan sekali dengan sejarah, berkaitan dengan hukum adat, karena apa yang kita pelajari itu selalu berkaitan dengan yang sebelumnya atau jauh dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita tahu bagaimana hukum itu berkembang. Lalu ada hak perorangan atas tanah, lalu ada land reform dan juga pendaftaran tanah, lalu ada tata guna tanah, rumah susun, pencabutan dan pembebasan hak atas tanah dan juga hak tanggungan. Nah, bab pertama ini adalah kita tahu akan kita pelajari tentang hukum agraria itu apa, atau pengertian dan ruang lingkup dari hukum agraria. Terbagi menjadi dua hal, yaitu pengertian sempit dan juga pengertian luas. Pengertian sempit, kita akan bilang bahwa yang disebut sebagai agraria itu adalah tanah, hanya sebidang tanah atau urusan tanah pertanian, urusan kepemilikan tanah. Tapi secara luas atau yang disebut dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta ruang angkasa. Jadi nggak cuma ngomongin tanah, tapi bumi beserta isinya, dan juga air, bahkan sampai keluar angkasa. Dalam UPA di sini menitik beratkan pada permukaan bumi atau tanah. Di sini tuh bumi itu ada keberadaannya di dalamnya adalah kekayaan yang terkandung di dalamnya, yaitu misalkan bahan-bahan tambang. Itu juga bagian dari hukum agraria. Nah, hukum agraria di sini adalah seperangkat undang-undang yang memberikan sebuah landasan bagi penguasa untuk melaksanakan kebijakan tadi di bidang pertanahan. Karena kenapa dalam hal ini hukum agraria dibilang sebagai seperangkat, karena banyak undang-undang yang terkait dengan hukum agraria atau pertanahan atau kaitannya dengan pertanian. Nah, di sini merupakan kelompok bagian dari hukum yang masing-masing hak penguasanya atas sumber daya alam termasuk dari hukum agraria. Contohnya hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perairan, hukum penguasaan atas unsur ruang angkasa. Nah, sebagai seorang mahasiswa hukum, kita juga harus mengetahui bagaimana landasan hukum yang ada dalam hukum agraria. Yang paling utama adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu ada beberapa peraturan pemerintah, ada beberapa peraturan presiden dan juga peraturan menteri agraria. Nah, di sini dasar-dasar hukum agraria, yaitu ada dasar kenasionalan pada Undang-Undang Pokok Agraria, terus tentang asas domain ya, dasar penguasaan tanah, dan juga pengakuan hak ulayat. Lalu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan juga hanya WNI yang memiliki hak atas tanah. Hukum agraria dalam arti luas tadi ada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, batas dan juga ruang lingkup dari hukum agraria. Nah, itu ada negara agraris adalah negara yang menyandarkan kehidupan rakyatnya dari hasil pertanian. Itulah salah satu ciri bagaimana kita sebagai negara agraris. Lalu dalam asas-asas hukum agraria terdapat menjadi dua hal, yaitu asas
perlekatan horizontal dan pemisahan horizontal ya. Kalau atas perlekatan horizontal itu merupakan adalah benda-benda yang melekat pada pokok secara yuridis harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari benda pokoknya, yaitu tanah. Contohnya bangunan dan juga tanah. Lalu asas pemisahan horizontal. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan dan juga bangunan tanaman yang ada di atasnya. Terpisah atau merupakan asas pemisahan. Nah, sebelumnya kita pernah tahu hukum agraria memang sudah ada dari zaman Hindia Belanda. Nah, sebagai contoh, ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Cornelis Belsuit, Agraris Belsuit, Stablad 1870 sampai dengan 11.8 ya. Nah, di sini ada pasal 1 yaitu tentang domain. Nah, artinya domain di sini adalah semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya atau hak miliknya adalah milik negara. Jadi negara mempunyai hak penuh atas tanah apabila seorang itu tidak bisa membuktikan bahwa itu itu adalah haknya. Nah, tujuannya apa pada saat itu? Tujuannya asas domain yang pertama adalah landasan hukum bagi pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan tanah-tanah dengan hak barat yang diatur dalam KUH Perdata atau Bujelik Wetboek. Lalu sebagai pembuktian bahwa yang memberikan tanah tersebut benar-benar seorang pemilik atau eknernya. Lalu ada agraris wet. Agraris wet di sini adalah Gubernur Jenderal tidak boleh menjual, salah satu ini contoh. Ada perbedaan hukum agraria ya pada zaman nasional dan juga kolonial. Pada zaman nasional itu sudah ada unifikasi hukum, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sedangkan hukum agraria kolonial itu adalah terjadi dualisme hukum, yaitu ada dua hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu untuk kaum Eropa Timur Asing dan juga untuk kaum pribumi. Sedangkan untuk kaum Eropa dan juga Timur Asing berlaku hukum tanah barat yang didasarkan pada ketentuan buku kedua KUH Perdata, yaitu buku tentang benda. Sedangkan hukum adat itu diperuntukkan oleh mereka kaum pribumi. Nah, hukum adat ini adalah merupakan tanah hak ciptaan pemerintah Hindia Belanda juga, yaitu hak agraris eigendom, allotment regions atau tanah partikelir atau public register. Penguasaannya mempunyai kewenangan, yaitu misalkan dia bisa memungut pajak, mendirikan pasar, dan juga tanah grant, dan juga tanah hak ciptaan pemerintah swapraja, seperti contohnya di Sumatera Timur, di daerah Kesultanan Delhi, dan juga di sini pemerintah sendiri yang memberikan kewenangan untuk mengaturnya ya. Ada beberapa hak-hak yang diberikan pada saat pemerintah Hindia Belanda, yaitu hak eigendom. Ini sama seperti hak milik atas tanah saat ini. Lalu ada hak erpah, itu konversi dari hak guna usaha, biasanya luas, dan hak obstal itu adalah konversi jadi hak guna bangunan. Dan di sini hak guna bangunan itu terbatas untuk bangunan saja. Atau akte van eigendom ini sifatnya adalah mutlak. Lalu ada agraris wet tahun 1870. Ada tadi Cornelis Belsuit, Agraris Belsuit, asas hukum agraria, yaitu pemisahan antara pelekatan horizontal dan pemisahan horizontal. Mungkin itu untuk bab 1 dari hukum agraria. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.